Bagaimana kabarnya? Ya, hari ini kita coba ketemu lagi dengan pewarnaan graf. Kemarin kita sudah belajar beberapa materi, apa itu pewarnaan graf, kita sudah pelajari. Sekarang kita coba untuk hari ini, saya mau mencoba menjelaskan tentang pewarnaan graceful. Sama dengan materi-materi yang sebelumnya, bahwasanya nanti di akhir perkuliahan saya meminta Anda membuat graf dengan kebebasan, minimal ordernya 10, kemudian lakukan pewarnaan graceful. Nah, dari itu Anda nanti tunjukkan bahwasanya itu sebagai bilangan kromatiknya. Nah, kita coba dengan memulai untuk pewarnaan graceful. Pewarnaan graceful sama dengan untuk yang definisi yang pertama, bahwasanya kalau pewarnaan graceful dari graf G adalah adanya pemetaan C sebagai pewarnaan titik C dari VG, karena pewarnaan titik dari VG ke himpunan 1, 2, 3 hingga K. Pemetaan C dari VG ke 1, 2, 3 itu sebagai pewarnaan titik. Sedemikian hingga terdapat pemetaan C aksen sebagai pewarnaan sisi, maka dari EG ke 1, 2, 3 hingga K-1. Untuk K-nya harus lebih besar sama dengan 2. Nah, C aksen UV untuk setiap UV itu didefinisikan sebagai tanda mutlak dari CU dikurangi CV. Tanda mutlak, ingat tanda mutlak, apa maknanya tanda mutlak? Anda sudah paham. Pewarnaan C dikatakan pewarnaan graceful jika C merupakan K pewarnaan graceful. Jadi C-nya yang dikatakan sebagai pewarnaan gracefulnya. Yang pertama ada pewarnaan titik, C sebagai pewarnaan titik, C aksen sebagai pewarnaan sisi, sehingga Anda melakukan pewarnaan 2 kali, 1 titik, yang kedua sisi. Tetapi pewarnaan sisi diperoleh dari tanda mutlak warna titik U dikurangi warna titik V. Berikutnya adalah definisi bilangan kromatik. Sama dengan yang pewarnaan yang lain, bahwasanya bilangan kromatik? Bilangan minimum K pada pewarnaan graceful. Jadi karena di sini kita belajar tentang pewarnaan graceful, maka di situ bilangan minimum pada pewarnaan graceful. Notasinya hanya dikasih indeks G. Jadi si G dari G. Perhatikan contoh berikut. Ini saya punya C4. Saya beri warna 1, 2, 1, 2. Warna titik. Yang pertama warna titik. Kemudian sesuai definisi tadi, warna sisi diperoleh dari mana? Tanda mutlak titik yang bertangga. Jadi kalau yang di sini 1 dikurangi 2, tanda mutlaknya ketemu 1, maka warna sisi yang di sini adalah 1. Bagaimana sisi yang berikutnya? Saya kasih tanda warna hijau di situ. Nah, ketemunya juga 1. Apa yang akan terjadi kalau seperti ini? Maka iya, di sini adalah gagal. Karena apa? Karena iya, benar, bahwasanya di sini sisi yang terkait pada satu titik dia adalah sama. Itu menyalahi definisi dari pewarnaan sisi. Kita coba lagi. Kita berikan warna 1, 2, 4, dan 3. Nah, kemudian berikan warna untuk setiap sisi, ketemunya 1, 2, 1, 2. Coba Anda perhatikan pada sisi yang terkait dan pada titik yang bertetangga.
Anda cek bagaimana, apakah memenuhi definisi? Ya, ternyata dia terpenuhi. Setiap sisi yang terkait dalam satu titik dia tidak memiliki warna yang sama. Setiap titik yang bertetangga dia juga tidak memiliki warna yang sama. Kemudian, bagaimana bilangan kromatiknya? Ya, ketemu di sini adalah 4. Ada beberapa lemma yang saya berikan, ini mungkin yang sering dimanfaatkan, yang sering digunakan. Yang pertama adalah bilangan kromatik dari G itu dia lebih besar sama dengan delta G plus 1. Apa delta G? Ada yang bisa? Apa delta G? Ya, delta G adalah derajat maksimum dari graf G. Kemudian kalau yang diketahui dia subgraf, maka jika H subgrafnya dari G akan diperoleh C dari H dia kurang dari sama dengan C graceful G. Nah, berikutnya ada C G jika diketahui bilangan kromatik titiknya dan juga bilangan kromatik sisinya. Maka di sini untuk yang sisi kita notasikan dengan C aksen pada saat titik tanpa aksen. Untuk graceful dia lebih besar sama dengan maksimum antara kromatik titik dan kromatik sisinya. Jadi kalau misalkan nanti lebih besar sisinya, ya yang kita ambil adalah yang sisi. Ini sebagai batas bawah. Kemudian jika ternyata kalau ada ordernya tertentu, kemudian diameternya juga diketahui, diameternya, tetapi di sini ada syarat diameter kurang dari sama dengan 2. Jika G graf terhubung, dia berorder N lebih besar sama dengan 3 dengan diameternya kurang dari sama dengan 2, maka si G-nya dia sama dengan lebih besar sama dengan N. Itu beberapa lemma. Nah, bagaimana untuk membuktikannya? Cara membuktikan untuk pewarnaan hampir semuanya sama. Jadi yang pertama, tentukan kardinalitas. Himpunan titiknya, himpunan titik dari graf itu apa saja. Kemudian himpunan sisinya apa saja. Kalau misalkan di situ diketahui diameternya, Anda tuliskan di sini diameternya berapa. Kalau mau dituliskan delta G-nya, derajat maksimumnya, mau dituliskan boleh di sini. Di poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, langkah yang kedua adalah menentukan bilangan kromatik dari titik dan juga bilangan kromatik dari sisi. Nah, tujuannya apa? Mungkin nanti kita menggunakan lemma yang tadi, bahwasanya kromatik dari graceful itu dia lebih besar sama dengan maksimum dari C dan C aksen. Jadi bisa dimanfaatkan nantinya. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan batas bawah atau menunjukkan batas bawah lemma. Dengan menggunakan lemma maksudnya. Jadi kalau lemma-lemma yang tadi kita manfaatkan untuk menentukan batas bawah. Berikutnya untuk batas atas baru kita menggunakan pola atau fungsinya. Ini kita coba, saya memberikan contoh untuk yang C dari C5. C5 di situ ketemu sama dengan 5. Nah, langkah yang pertama, apa kardinalitasnya? Oh, tentukan dulu titiknya. Himpunan titik dari C5 adalah V1, V2, V3 hingga V5. Kemudian, nanti saya harus menentukan himpunan dari sisi. Terserah Anda mau menuliskan pakai V1, V2 atau V2, V3 dan seterusnya, atau menggunakan notasi seperti ini boleh. Maka apalagi saya ada di sini kalau khusus dia siklus, maka saya punya diameternya adalah 2, boleh dituliskan. Kemudian menentukan bilangan kromatik titik dan sisinya, karena dia C5 atau ganjil maka sama-sama ketemu 3 ya.
Nah, berikutnya adalah menunjukkan batas bawah dengan menggunakan lemma. Tadi bahwasanya kalau ada N yang ordernya lebih besar dari sama dengan 3, kemudian diameternya kurang dari sama dengan 2, maka si dari C5 itu lebih besar sama dengan N-nya. N-nya di sini 5, sehingga ketemu yang pertama. Berikutnya yang kedua batas atas. Batas atas kita coba pola dengan mewarnai titiknya 1, 5, 1, 5, 3, 4, 2. Maka untuk yang pewarnaan sisinya selisihnya 5, 1, 5 itu 4, 5, 2, 5, 3 itu 2 dan seterusnya. Ketemu 4, 2, 1, 2, 1. Nah, sehingga ketemu di situ berapa? Oh, titik ya di sini kromatiknya adalah 5. Maka si dari C5 kurang dari sama dengan 5. Berikutnya adalah kita sudah punya batas atas kurang lebih besar sama dengan 5. Kita sudah punya batas atas kurang dari sama dengan 5. Apa maknanya? Maknanya C itu kurang dari sama dengan 5 dan lebih besar dari sama dengan 5. Apa artinya? Itu artinya C-nya dia sama dengan 5. Ya. Nah, ini ada gambaran. Jadi kalau yang tadi sudah saya tunjukkan 1, 5, 3, 4, dan 2. Artinya mendapatkan warna sisinya adalah 4, 2, 1, 2, 1. Nah, benar kan? Memenuhi? Memenuhi enggak? Ya, memenuhi ya. Nah, berapa bilangan kromatiknya? Yang dilihat adalah miliknya titik. Jadinya ketemu 5. Nah, ini yang terakhir, tugas yang pertama. Buat sembarang graf, minimal 10 ordernya. Artinya titiknya, banyaknya titik itu 10. Boleh 20, boleh. Bu, saya pinginnya yang 25, boleh. Bu, saya maunya yang 50, boleh. Bu, saya pinginnya 15, boleh. Pokoknya minimal 10. Kemudian lakukan pewarnaan graceful. Berapakah bilangan kromatiknya? Nah, kalau sudah, berikutnya tugas yang kedua, dicoba dibuktikan untuk PN di situ sama dengan 4, untuk N yang lebih besar sama dengan 5. Coba ditunjukkan dengan cara sama yang tadi untuk yang C5 ya. Nah, kalau sudah membuktikan tugas yang kedua, ditambah juga coba tunjukkan punya kalian yang tadi ordernya lebih dari 10 itu, tunjukkan di situ kromatiknya ketemunya sekian. Jadi punya saya ketemu kromatiknya sama dengan 5, maka tunjukkan di situ ketemu sama dengan 5 dengan langkah-langkah yang tadi sudah saya jelaskan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akhiri. Sekian dulu materi singkat hari ini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.